Perkenalkan, nama saya Linda Clara Agustina, saya prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang sudah saya pelajari selama ini. Adaptasi terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah reproduksi, yang kedua respirasi, yang ketiga hematologi, yang keempat urinaria, yang kelima adalah gastrointestinal, yang keenam adalah kardiovaskular, yang ketujuh adalah endokrinologi. Kehamilan akan mengalami beberapa perubahan. Yang pertama adalah genitalia eksternal, genitalia internal, dan mamae. Baiklah di sini saya akan membahas sistem urinaria. Eliminasi urin merupakan salah satu dari proses metabolik tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan bahan sisa dari tubuh. Ureter bertugas mentransport urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih berguna untuk menyimpan urin sampai timbul keinginan untuk berkemih. Ginjal menyaring produk limbah dari darah untuk membentuk urin. Dan di sini saya akan membahas kembali plasenta. Plasenta adalah struktur yang berfungsi sebagai media penyambung atau penghubung antara organ fetus dan jaringan maternal agar pertukaran fisiologi dapat terjadi. Biasanya panjang tali pusat dapat mencapai 30 sampai 90 cm dan berinsersi pada permukaan tengah plasenta. Fisiologi perkembangan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan trofoblas, stadium lakuna, invasi arteri spiralis, stadium fili, pembentukan sirkulasi, pematangan plasenta. Fungsi plasenta adalah untuk respirasi, nutrisi, obat, serta sebagian organ endokrin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang HIS atau kontraksi. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam. Tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Faktor yang mempengaruhi persalinan yang pertama adalah power. Power adalah tenaga yang mendorong anak. Spacet adalah jalan lahir. Passenger adalah janin, plasenta, dan air ketuban. Psikis, penolong atau tenaga medis. Mamae adalah terletak di atas otot, dada, dan di bawah kulit. Lobus yang berisi alveolus berwarna ungu. Orang dewasa yang sudah mengalami pubertas, mengalami pembesaran payudara karena hormon estrogen dan progesteron, mengalami peningkatan LSH dan FSH. Di dalam puting ada produksi minyak. Korpus atau bagian yang membesar. Papila atau paring. Tulang 4 tengkorak disebut sendi. Posisi letak sungsang transversal melintang, oblik serong, normal, bokong di bawah atau lahir duluan. Posisi janin, punggung melengkung, kepala menunduk, tangan dan kaki dilipat ke dekat torso. Kepala di bawah, normal, kepala fleksi, menyilang atau sakrum. Posisi melintang, sulit atau susah. Letak sungsang ada 3, yaitu murni atau sempurna, kaki ke atas, bokong duluan yang lahir, atau bisa disebut Frank Breast, tidak sempurna. Bokong kaki menyilang atau bisa disebut complete breast. Letak bokong kaki tidak keluar.
Incomplete breaths disebut kaki satu keluar. Lutut kaki bersamaan keluar disebut incomplete. Lutut kaki keluar duluan disebut incomplete. Teknik BIA. Tidak ada pelonggaran kaki. Menekan perlahan. Punggung menghadap ke dalam, kemudian kaki dikeluarkan. Teknik klasik adalah mengeluarkan kaki, melonggarkan tali pusat, bahu belakang dahulu dengan tangan kiri, bahu depan dengan tangan kanan. Teknik muter adalah mengeluarkan kaki, longgarkan tali pusat, bahu depan dahulu dengan tangan kanan, bahu belakang dengan tangan kiri. DJJ adalah denyut jantung janin di atas 160. Cara pengeluaran janin. Saat kontraksi yang mengecek atau menghitung, HIS menggunakan milimeter hidragium. Durasi HIS. Hasil lamanya setiap HIS misalnya selama 40 detik. Hipotomi adalah kekurangan HIS. Hiperiomi adalah HIS berlebihan di atas 40. Tetania urteri, HIS yang terlalu lama. Hipotomi adalah kekurangan HIS. Diktosia adalah penyulit saat persalinan. Mekanisme penurunan panas bayi. Evaporasi. Jalan utama bayi kehilangan panas. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung. Radiasi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan dekat benda-benda. 7 mekanisme persalinan. Yang pertama adalah engagement. Engagement adalah kepala janin di atas simfisis pubis. Engagement adalah telah terjadi di bagian janin yang telah memasuki nilai 0 atau suhu lebih rendah. Descent. Descent adalah janin memasuki rongga panggul. Asynclitismus anterior adalah kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga parental lebih rendah. Asynclitismus posterior adalah kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Flexion adalah ketika dagu janin menyentuh dada di bawah simfisis. Persendian leher dapat memutar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Terjadi perputaran posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu janin menyentuh pada kebagian tulang janin. Internal rotation adalah putaran dalam, ubun-ubun sejajar dengan di bawah simfisis. Paksi putaran dalam dimulai dari spina ischiadica. Extension. Extension adalah kepala mendongak ke atas atau disebut juga dengan defleksi. Kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Occiput melewati bagian permukaan bawah simfisis pubis. Kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. External rotation adalah putaran luar. Kepala janin memutar di depan vagina. Putaran paksi luar terjadi kepala lahir dengan occiput anterior. Expulsive adalah pengeluaran kepala dilakukan dengan cara biparental sangga susur. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu, dan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Splachnocranium ada terbagi beberapa, yaitu nasal hidung, zygomatikum tulang pipi, maxillaris tulang rahang atas, mandibularis tulang rahang bawah. Sutura sagittalis adalah bagian tengah rambut. Sutura
Corona adalah bagian tengah kepala. Frontal adalah dahi. Sutura lamboidea adalah bagian kepala belakang. Klasifikasi persalinan atau jenis persalinan. Yang pertama adalah persalinan normal. Persalinan normal adalah tanpa bantuan alat-alat. Yang kedua adalah persalinan anjuran yang dilakukan dengan cara suntik oksitosin, prostaglandin, pemecah ketuban. Yang ketiga adalah persalinan buatan yang dilakukan dengan cara SC, vakum. GPA adalah gravida partus abortus. G adalah kehamilan pertama. P adalah yang masih hidup. A adalah keguguran. HOT1 adalah bidang yang dibentuk dengan lingkaran PAP dengan sejajar bagian atau simfisis promontorium. HOT2 adalah bidang sejajar dengan HOT1 terletak setinggi bagian bawah simfisis. HOT3 adalah sejajar dengan HOT1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. HOT4 adalah sejajar dengan HOT1, 2, dan 3, terletak setinggi os koksis atau tulang ekor. Abortus adalah tidak bertahan sebelum bulan lahir. Prematur adalah belum cukup bulan. Matur adalah cukup bulan. Postmatur adalah lebih bulan. Partus immaturus adalah lebih dari 20 minggu. Mekanisme persalinan. Gerakan posisi yang ada dilakukan janin untuk menyesuaikan diri terhadap panggul pelvis ibu. His adalah kekuatan kontraksi uterus karena otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. His terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah his palsu dan his sebenarnya. His palsu atau sempurna adalah tidak teratur, tidak dilaktasi serviks, nyeri tidak teratur, tidak ada pengaruhnya serviks. His sebenarnya adalah teratur, pembukaan serviks 1-10 cm dan nyeri, mengeluarkan lendir dan darah, sakitnya sampai ke pinggang belakang. Fungsi plasenta, respirasi, transfer nutrisi, transfer obat. Perlekatan plasenta, adesiva, banyak melekat di desi 2. Akreta adalah sangat kuat menempel. Ankreta adalah dinding otot polos. Perkreta adalah menempel di serosa. Bentuk-bentuk plasenta normal, bundar dan oval. Membranosa tipis. Spuria adalah hanya pisahan. Bilobus, 2 lobus, trilobus, 3 lobus. Neurocranium, ada beberapa bagian. Ethmoid yang terdapat di bola mata. Sphenoid yang terdapat di dekat daun telinga. Frontal, tulang dahi. Variental, tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun kiri dan kanan. Occipital adalah tulang belakang kepala. Temporal, pelipis kiri dan kanan. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak antara rahim dan dinding panggul. Trimester pertama adalah pada permulaan kehamilan masih terdapat corpus luteum graviditatum. Corpus luteum graviditatum berdiameter kira-kira 3 cm dan akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Trimester kedua adalah pada usia kehamilan 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum graviditatum.
Kala satu adalah pembukaan, kala 2 adalah pengeluaran janin, kala 3 adalah pengeluaran plasenta, kala 4 adalah observasi terjadinya pendarahan. Baiklah, sekian pelajaran yang sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.